ingkar ta'ifatun sapa sebagian sekelompok saking Mu'tazilah ingkar dukhulal jinni ing manjinge bangsa jin fi badanil masru' ing dalam badane wong kang kesurupan. Masru' itu wong kang den jungkelaken asal makna maf'ul, tapi dalam pengertian bahasa Indonesia wong kesurupan kayak isim fa'il. Orang wong kesurupan itu isim maf'ul sebenarnya. Secara bahasa Arabnya isim maf'ul. Wa dzakara Abul Hasan Al-Asy'ari anna ahlas sunnati wal jamaati yaqulun, lan wis nyebut sapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ing setuhune ahlus sunnah wal jamaah yaquluna iku pada ngucap ya ulama ahlus sunnah wal jamaah ing lapad innal jinna yadkhuluna fi badanil masru' setuhune jin yadkhuluna iku manjing hiya jin fi badanil masru' ing dalam badane wong kesurupan kama qala ta'ala kaya barang kang wis dawuh sapa Allah taala ing ayat alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas wa an dukhulil jinni lan saking manjinge jin fi badanil masru' ing dalam badane wong kesurupan qala Ibnu Ahmad dan tentang wa an dukhulil jinni fi badanil masru' dan tentang masuknya jin pada orang yang kesurupan demikian pun qala Ibnu Ahmad anak lanangnya Imam Ahmad bin Hanbal tegasnya Abdullah bin Ahmad namanya Ibnu Ahmad itu Abdullah bin Ahmad. Kok tahu dari mana Mahesa namanya Abdullah? Dari kitab yang satunya tuh dijelasin namanya Abdullah. Qultu li abi kata anaknya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Ahmad bin Hanbal qultu li abi ngucap isun kedua bapak isun ngucap inna qauman yaquluna innal jinna la yadkhuluna fi badanil masru'i minal insa tuhune kaum yaquluna iku berpendapat ya kaum berkata ya kaum bahwa setune jin ing setune jin iku ora manjing hiya jin ing dalam badane wong kesurupan minal insi saking manusia faqala mangka ngucap hiya Imam Ahmad bin Hanbal ya bunayya he anak lanang isun yaklibuna bohong hiya kauman wa huwa dha yatakallamu ala nisilan hiya si kaumanku iku ngomong ya si kauman ing ikiki ngomong ya kaum ing atase lisane si kaum. Persoalan kesurupan para ulama menyandarkan kepada ayat alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidak hanya Imam Suyuti, Imam Qurtubi juga di dalam tafsirnya menyandarkan pada ayat ini bahwa kesurupan dimasuki jin. Sebagaimana kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, hadza dalilun ala fasadi man ankara as-sar'a min jihatil jin. Ini saya bacain semua ini dalil-dalil kesurupan ini ya. Sekali lagi agar para peruqyah halu dan ahli hikmat tidak perlu lagi menjelaskan kepada saya dalil-dalil bahwa kesurupan itu dimasuki jin. Saya sudah membaca dari tahun 2008, membaca dalil-dalil ini di tahun 2008. Nah, Imam Suyuti ketika menjelaskan satu bab bahwa kesurupan itu dimasuki jin, muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Suyuti itu langsung angkara ta'ifatun minal Mu'tazilah. Sebagian dari kelompok Mu'tazilah menolak, mengingkari bahwa masuknya jin kepada badannya orang kesurupan. Dalam hal ini ada Imam Zamakhsyari ya, dan lain sebagainya. Ada 3 tokoh ulama. Di kalangan Ahlus Sunnah wal sendiri itu ada yang menyatakan bahwa jin itu, kesurupan itu bukan dimasuki jin. Saya dulu mencatat 3 nama ya, ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan kesurupan bukan dimasuki jin. Tapi kita fokus saja kepada pembahasan bahwa dari sisi bahwa kesurupan dimasuki jin. Muqaddimah Imam Suyuti bahwa sebagian Mu'tazilah telah ingkar, menolak pendapat bahwa kesurupan dimasuki jin. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pun pernah berkata bahwa jin memasuki tubuhnya orang kesurupan. Dan semuanya menyandarkan kepada firman Allah, alladzina ya'kuluna riba. Singkat padatnya beginilah. Semua pendapat ulama yang menyatakan kesurupan itu dimasuki jin, itu sandarannya pada firman Allah tadi. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Imam Suyuti juga mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab ini. Mengutip hikayat dialog antara anaknya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya berkata, inna qauman yaquluna, bapak, bagaimana pendapat bapak, ayahanda, tentang pendapat satu kaum bahwa jin tidak memasuki tubuh orang yang kesurupan, bahwa kesurupan itu bukan dimasuki jin. Imam Ahmad menjawab, ya bunaya, ya kribuna, mereka itu bohong. Bohong itu artinya
menyampaikan sesuatu tidak sesuai realita. Wa huwa dza yatakallamu ala nisi, dan hiya si kaum orang itu yatakallamu tentang hal ini, yatakallamu berpendapat, berbicara di lisan aja pakai mulut tuh. Nah, menariknya, perhatikan kitab Imam Suyuti ini, kalau bacanya sampai sini udah aja seolah-olah kita ini tidak bisa berkembang pemikirannya. Padahal langsung terusin aja bacanya. Apa yang dibahas Imam Ahmad bin Hambal, apa yang dibahas para ulama-ulama, apa? Lanjutkan. Wa akhraja Ahmad wa Darimi wa Tabrani wa Abu Nuaim, sandarannya nih ya. Wal Baihaqi ma'an fid dalaili an Ibnu Abbas, lan ngariwayat lan ngetokaken riwayat sapa Imam Ahmad lan Imam Darimi lan Imam Tabrani lan Abu Nuaim lan Imam Baihaqi ma'an serentak di dalam dalil-dalil an Ibnu Abbas, tentang dalil-dalil dari Ibnu Abbas. Apa? Al-Qur'an nih. Al-Quran ini kan tidak eksplisit. Pertama menjelaskannya, alladzina yaquluna riba la yaqumuna. Ternyata pendapat mereka itu ketika menyandarkan dengan ayat ini, itu didorong dengan riwayat ini. Apa? Annamro'atan ja'at bibnin laha, setuhune wong wadon ja'at ikut tekahia wong wadon bibnin kelawan ngegawa anak lanang kang tetep ke dia wadon. Faqalat, maka kemudian wanita ibunya ini berkata, ya Rasulullah, berarti datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu datang membawa seorang putra di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, ya Rasulullah, inna bibni hadza jununan. Wa fi riwayatin, ya Rasulullah, inna bni hadza lahu jununun. Sekarang kita lagi baca dengan matan ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Tabrani, Abu Nuaim dan Imam Baihaqi. Dengan matan, ya Rasulullah, inna bibni hadza jununan. Ya Rasulullah, putraku ini punya penyakit gila. Kalau sekarang epilepsi mungkin ya. Kok dikatakan epilepsi? Bukankah gila sama epilepsi beda? Nah, ketahuan epilepsinya dari mana? Dari lanjutan hadis ini. Wa innahu ya'khudhuhu 'inda ghadaina wa 'ashaina. Lan setuhune si jununku iku mengenai anak 'inda ghadaina, ketika makan pagi, wa 'ashaina, ketika makan sore. Perhatikan hadisnya. Sekali lagi ya. Pendapat ulama yang menyatakan kesurupan jin disandarkan kepada ayat Al-Quran tadi, alladzina ya'kuluna riba. Langsung saja, yatakhabbathu syaitanu minal mas. Pada ayat ini, karena pendekatannya semua sama menggunakan hadis ini. Ada suatu riwayat, seorang perempuan membawa seorang putra kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan ngomong, ya Rasul, anak ini setiap hari ketika makan pagi dan makan sore, perhatikan. Wa innahu ya'khudhuhu 'inda ghadaina wa 'ashaina. Perhatikan, setiap pagi sore setiap makan itu kumat, ngamuk. Akhirnya kan fayusidu alaina, kan merusak keadaan kami. Lalu Nabi berkata, perhatikan secara utuh, secara seksama. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngucap ya Ibnu Abbas perawinya. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengusap sodrohu, dadanya si anak. Wada'alahu, dan kemudian Nabi doa. Ingat, doa. Kalau Nabi doa artinya ke siapa memintanya? Ke Allah. Diusap dadanya, lalu Nabi minta kepada Allah. Fasa'atan mang'aitaqoya'a, muntah. Kemudian si anak tersebut muntah. Fasa'atan mangka aitaqoya'a, mangka muntah sapa si anak sa'atan kelawan muntah. Sekali muntah, awas, sa'atan sekali muntah. Begitu dipegang, keluar dari mulutnya, muntah sekali. Fa kharaja, perhatikan, min jawfihi mislul jarwil aswadi fasa'a. Perhatikan. Mangka metu saking jauh pencernaannya si anak melalui mulut. Karena mulut bukan anus. Nah, karena tadi saat-saatan matan hadisnya. Muntah, berarti muntah dari jauh, berarti melalui mulut kan. Mislul jarwil aswad. Apa seumpamane anak anjing, anak cemera kang ireng, keluar sosok jarwil aswad. Nah, di sini tidak disebutkan nama binatang. Mislu doang menggunakan kata mislul jarwi. Jarwi itu anak anjing. Cemera, anak cemera, hitam. Itu pun seperti ya. Jadi Ibnu Abbas wa fi riwayatin, para ulama menjelaskan ini ucapannya si ibunya. Nah, baik dari secara sisi pandang ibunya, baik dari sisi Ibnu Abbas yang waktu itu hadir berarti. Perhatikan, itu tidak menyebutnya kaleb. Berarti itu hanya sosok memang sesuai matanya mislu, seperti saja.
Mislul jarwil aswad. Kemudian kemudian larilah si sosok tersebut. Nah, itu yang pertama. Udah nangkap poin belum nih? Wih, kuat kali pendapat bahwa kesurupan itu dimasukin jin. Ya kalau bacanya tergesa-gesa. Nanti dulu, napas dulu sayanya. Kok bisa segini Mahesa tahu detail tentang dalil? Maaf, tentang ibarat para ulama, tentang pendapat ulama yang menyatakan kesurupan dimasukin jin. Kok Mahesa berani berbeda dengan para ulama? Ya kan tadi. Pertama ada ulama juga dari kalangan Mu'tazilah dan Sunni juga yang berpendapat berbeda. Kemudian ketika ulama berbeda pendapat, mana yang saya ikuti? Yang mendekati wakil kalau saya. Saya tidak nyari figur nama. Tapi wakil, karena wakilnya ada, realitanya kesurupan ini ada. Dan kebetulan saya tukang obatin orang kesurupan dulunya. Nah akhirnya pendapat ulama ini mana yang mendekati wakil, yang pas dengan realitanya mana? Ternyata memang bukan jin, gitu loh. Dasarnya mah sebenarnya itu. Karena setelah dicek di lapangan kesurupan itu dimasuki jin. Nah pendapat ini, dalil ini, ibarat ini ternyata perhatikan. Ketika orang ini kesurupan, kenapa kata Imam Ahmad bin Hambal jin bisa masuk? Nih yang dibahas Imam. Karena Imam Ahmad menyandarkannya pada persoalan ini. Mungkin persoalan orang kesurupan zaman dulu tidak terlalu banyak seperti sekarang. Sehingga wajar kalau Imam Ahmad bin Hambal, imam-imam yang lainnya melakukan pendekatan dan dalil ini. Nah pertanyaannya, apakah peristiwa ini orang kesurupan sekarang? Bukan. Kan persoalannya begitu. Berarti Mahesa menentang Imam Ahmad bin Hambal? Tidak. Apakah Mahesa Al-Bantani menentang pendapat tidak sependapat dengan Imam Suyuti? Jawabannya tidak juga. Mahesa tidak berbeda pendapat dengan Imam Suyuti. Mahesa tidak berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Mahesa juga tidak bertentangan, dengan tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi. Karena semua ulama, semua a'imah yang menyebut kesurupan dimasukin, sandarannya peristiwa ini. Nah kalau peristiwa ini kan memang tidak bisa dipungkiri. Nah perhatikan, kalau keluar dari mulut berarti jinnya mengecil. Nah inilah yang sering saya terangkan. Mengecil masuk, kok bisa? Inda ghodaina wa asyaina. Kok bisa? Karena itu ketika si anak makan, si makhluk ini ikut makan, terjadi pergerakan, maka sakit. Bayangkan netizen, di perutnya ada curut, ada tikus. Lalu tikus itu bergerak karena ada asupan makan datang. Terjadi pergerakan, apa yang terjadi? Kan keliwat sakit. Kan sakit. Nah maka pantaslah walahu jununun inda ghodaina wa asyaina. Kalau pas makan pagi, makan sore ini kumat anak saya ya Rasulullah. Selogik ini hadis ini. Ada sosok nih, sosoknya Pak Jin, tapi logik, nggak asumtif dalil ini. Menyatakan ini jin tidak asumtif, real dengan faktanya. Maka ketika dipegang oleh Nabi, wa fi riwayatin ukhruji adullah, di lain riwayat Nabi wada'a bukan wada'a famasaha sadrahu fa kharaja min jawfihi misrul arwad misrul jarbil aswad. Wa fi riwayatin Nabi cuma ngomong ukhruj, keluarlah ya aduwallah. Nah inilah kenapa diasumsikan semua ini bahwa jin, karena Nabi menggunakan kata ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah, fasa'atan. Pegang dadanya, kata Nabi ukhruj, jin nurut sama Nabi, keluar. Yang keluar kelihatan jarbil aswad. Sekarang ketika orang ngomong-ngomong kesurupan, jinnya mana? Mereka tidak konsisten. Mereka membacakan riwayat ini yang dijelaskan cuma masalah masuknya aja. Dari rangkaian kisah yang segini logisnya, mereka para peruqyah, ahli hikmah cuma mengambil kata masuk, jin masuk. Udah itu aja yang diambil. Tapi rangkaian, kronologis, peristiwa ini mereka nggak ambil. Bagaimana seorang perempuan itu melihat, bagaimana Ibnu Abbas waktu itu melihat. Semuanya melihat. Dan ketika keluar ya sembuh. Perhatikan wakilnya dengan hari ini. Orang kesurupan masa kini. Begitu keluarlah sembuh, memang nggak ada penyakit sudah. Perhatikan peristiwa kesurupan sekarang. Kalau kita lihat peruqyah, misalnya ngeruqyah nih. Contoh ini kan dulu kerjaan saya dulu banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Orang ngejerit, kesakitan. Begitu selesai, kalau saya kan begini, udah bacain ayat kursi, amanah rasulu akhir surat Baqarah. Biasa kan begini gayanya. Alhamdulillah kharaju minal muhadharul maut. Dengan pasien nangis pelukan sama keluarganya. Tenang, sadar. Habis itu apa? Kalau saya baca ayat Quran lagi, dia kelanjutan lagi. Bacain lagi nih, saya baca. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَإِذَا بَرِقَ dia kumat lagi. Masalahnya di situ wakilnya, realitanya begitu. Tengoklah peruqyah itu, prakteknya begitu.
udah terminasi bahasa sekarangnya, udah sadar, dibacain lagi kumat lagi karena dia menganggapnya. Kenapa misalnya orang diruqyah, orang kesurupan keluar nih, sadar. Ketika si praktisinya baca Quran lagi, kenapa dia bereaksi lagi? Karena dia menganggap mindsetnya, di tubuh saya masih ada jin. Begitu si ustadznya baca Al-Quran, baca Fatihah atau apa, langsung. Ini jadi perintah bagi orang halu, bagi orang kesurupan. Di tubuh saya masih ada jin. Wah, nanti dia bereaksi lagi. Beda kasusnya dengan ini. Kalau ini langsung Nabi ngomong doang, ukhruja adu Allah. Oke. Mereka baca ini, saya baca ini. Ya hasilnya beda pemahamannya. Maka itulah kenapa saya tidak tersuka bicara panjang kali lebar ya, berkaitan dengan kesurupan. Mending pembuktian. Ayo, menurut peruqyah, menurut ahli hikmat, mana sih kesurupan dimasuki jin itu? Saya akan buktikan bahwa itu soal psikologis gitu. Ayo mana? Itulah semua termasuk Faizar yang sudah mendunia katanya. Tak mau kalau pembuktian. Kenapa? Karena masyarakat kita lebih memahami visualisasi ketimbang teori. Karakter masyarakat kita itu kebanyakan visual ketimbang audi. Jadi mereka kalau mendengarkan teori, keterangan, mereka bengong. Tapi kalau mereka melihat pembuktian, langsung paham. Nah jadi singkatnya, sederhananya buat rekan-rekan, sahabat-sahabat yang jadi peruqyah halu, tukang bohong, yang jadi ahli hikmat. Saya tahu dalil kalian ini melulu. Ya takhabbatu syaitan minal mas. Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi perhatikan dong secara utuh. Saya juga baca ini, dalil kalian saya tahu ini. Perhatikan secara utuh. Ini waktu kesurupan, jinnya keluar. Keluarnya kelihatan. Yang tak kelihatan saat masuk. Artinya ketika Nabi, ketika si ibu ini dan Ibnu Abbas menceritakan peristiwa ini, ya wong kelihatan oleh Ibnu Abbas. Begitu keluar langsung sembuh. Jadi wajar, maksudnya begini, kalau peristiwa ini ditambah tadi ayat ya takhobatu syaiton minal mas, wajar kalau kemudian kesimpulan sementara para ulama zaman dulu menganggap kesurupan itu dimasuki jin. Jadi sebenarnya kita tidak bertentangan, kita tidak melawan pendapat para ulama, tapi kita meneruskan, menggali hal yang masih tabu. Contoh yang kedua lagi seperti yang sering kita terangkan tentang bayi ambar ya. Dulu para ulama menjelaskan ayat wa minkum mayyutawaffa min qablu. Sebagian orang ada yang diwafatkan sebelum proses itu. Karena kasus zaman dulu hanya ada bayi keguguran, maka pendapat ulama apa? Oh, ada sebagian baltus kituhu ummuhu sikton atau sakoton. Oh, ini bayi keguguran. Nah, hari ini kita dipertemukan dengan sebuah peristiwa. Setelah 7 bulan anaknya hilang tanpa melalui proses kelahiran. Setelah 4 bulan hilang, 5 bulan hilang, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan. Nah lalu kemudian bagaimana fenomena ini? Masa Al-Quran tak mampu menjawab? Maka kita pakailah ayat tadi. Wa minkum mayyutawaffa min qablu. Oh, karena bahasanya Al-Qurannya min qablu. Saking sedurungnya mengkonokan tersebut. Termasuk min qabli ayyujada. Sebelum bahkan dilahirkan. Wa minkum dan diantara kalian mayyutawaffa. Lan iku tetap sangat saking sira kabeh wa minkum. Man utawi wong yutawaffa kang den wafataken ya si man min qablu saking sedurunge dilahiraken. Al-Quran menjawab sebenarnya. Dan di antara kalian ada orang yang diwafatkan. Kenapa dikatakan wafat? Lah karena 7 bulan sudah ada roh, sudah disebut hidup. Tapi min qablu, wafatnya sebelum proses dilahirkan. Min qabli ayyujada wa yakhruja ila hadzal alam. Jadi buat para peruqyah dan ahli hikmat, zaman semuanya berkembang, teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang. Kenapa kita tidak boleh berkembang? Jadi kita ini sekarang tak boleh berkembang oleh para peruqyah. Oh, pendapat ulama ini begini. Seolah peristiwa hari ini sama semua dengan peristiwa zamannya Imam Suyuti. Zamannya Imam Suyuti, Imam Syafi'i nggak ada pulsa. Pengennya eksplisit dalilnya, modern loh bagaimana masalah bab pulsa. Tapi ulama sudah merumuskan semuanya. Kaidah-kaidahnya semua menjawab. Hari ini ada pulsa, dulu nggak ada pulsa. Tapi metodologi Imam Syafi'i sudah membangun itu. Bagaimana transaksi pulsa? Dulu nggak ada pulsa, masa harus pas ibaratnya? Tapi metodologi itu masih bisa kita pakai sampai hari ini. Dan ayat Al-Quran boleh kita pakai tentang tadi ya, tentang menjawabi fenomena bayi ambar. Nah, kalau kita simpel di tanah, bayi ambar, bagaimana Mahesa tentang peristiwa? Kalau sebagian dokter menganggap kehamilan semu, bagaimana Mahesa Al-Bantani menjawab fenomena bayi ambar? Oh, simpel saya mau, wa minkum mayyutawaffa min qablu. Ada sebagian orang yang diwafatkan lagi, ditarik lagi. Ayat yang kedua tentang fenomena bayi ambar yang kemudian tidak sampai lahir. Wa ghairu mukhallaq. Bentar. Biar saya bacakan ayatnya utuh lah ya. Wa ghairu mukhallaqatin. Nah, ayat ini.
Ada dua ayat yang bisa kita pakai menjawab fenomena bayi ambar, bayi yang hilang di dalam kandungan. Ayat yang pertama tadi ya, wa minkum may yutawaffa min qablu. Ayat yang kedua nih. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah. Bentar. Tsumma min mudghah. Mukhallaqatin wa ghairi, maaf bukan wa ghairi mukhallaqatin. Simple. Kenapa larinya harus Jan Jin Jun? Nah, Anda boleh sulit menerima pemahaman ini. Lah, kenapa Anda lebih suka pemahamannya Jan Jin Jun? Kenapa pendekatannya bayi yang hilang di kandungan kok pendekatannya Jan Jin Jun? Kenapa? Saya tidak mengklaim ini kebenaran yang mutlak. Tapi kenapa kalian lebih suka pendekatannya Jan Jin Jun? Lah kalau kata peruqyah Faizar, oh diambil jin. Tanya cara ngambil jinnya gimana? Karena dulu waktu jin nyuri kurma di kitab yang sama ini, masuk dari pintu, keluar dari pintu. Lah kalau jin ngambil bayi, mana sisa perut robeknya? Bagaimana cara ngambilnya? Jinnya untuk apa? Di sini ada dua riwayat peristiwa jin nyolong kurma, mencuri kurma. Untuk apa? Untuk makan. Walana ayalun syadidun. Kata si jin ketika tertangkap oleh Abu Hurairah dan Mu'adz bin Jabal, walana ayalun syadidun. Aku mencuri ini untuk keluargaku. Keluargaku membutuhkan ini untuk makan. Nah, kalau peruqyah Faizar ngomong dicuri jin, tumbalisasi. Jinnya untuk apa? Makan bangkai bayi. Enggak doyan jinnya. Menahan rohnya seperti kata Kiai Imron, roh atau sukma ditahan. Loh, jin nggak bisa ngelihat sukma. Kalau sukma itu maksudnya roh. Apa? Roh tuh nggak bisa dilihat jin. Jadi orang masyarakat kita Indonesia ini, kalau pendekatannya Jan Jin Jun, orang langsung percaya. Bayi 7 bulan hilang kekandungan, hilang. Jin, oh jin. Tapi kita ngajak realistis, susahnya minta ampun. Peruqyah menjelaskan sedetail mungkin. Bayi yang hilang di dalam kandungan dibawa jin. Ditanya Faizar, bagaimana cara ngambilnya dan untuk apa? Ujung-ujungnya apa jawabannya Faizar? Wallahu a'lamu bishawab. Atau kalau ujung-ujungnya wallahu a'lamu bishawab dari awal, ge. Maesa, bagaimana tentang keterangan detail bayi yang hilang di dalam kandungan? Saya masih simpel jawabnya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya taruh di depan wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah yang tahu. Allah sudah menyinggung masalah ini di Al-Quran. Ada yang peristiwa seperti ini. Kan kita menyerahkan kepada Allah persoalan itu. Ada orang yang bayinya hilang di dalam kandungan 7 bulan. Kan lagi sedih. Serahkan ke Allah. Ini kehendak Allah. Allah ngambil lagi anak ibu. Selesai itu urusan. Ini mah pendekatannya jin dulu peruqyah. Oh, ini tumbalisasi. Oh, ini jin. Begitu dijebak pertanyaan, didesak pertanyaan untuk apa? Jawabnya tetap ujung-ujungnya wallahu a'lamu bishawab, kata Faizal. Ya wallahu a'lam bishawab. Kenapa enggak dari awal? Nah, akhirnya seorang ibu yang kehilangan anak 7 bulan di kandungan kan jadi lebih sakit lagi, lebih sedih lagi. Oh, anak saya dibawa jin. Apa ini ajaran Islam? Anak ibu dijadikan tumbalisasi, dibawa jin. Kan sama saja itu menabur cuka di atas luka. Sedih. Seorang ibu keguguran anak, kehilangan anak, kan sedih. Apalagi yang baru anak pertama, kan sedih. Ini pendekatannya jin, kan lebih sedih. Itulah kawan-kawan yang dirahmati Allah. Masih banyak ilmu Allah yang belum terungkap. Saya cuma ingin mengajak, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus pendekatannya Jan Jin Jun? Ada sakit, larinya ke jin. Jin melulu jin. Tapi sekalipun mereka tidak pernah mewujudkan jin. Kalau di hadis semua berbicara jin itu real, logik. Ya, contoh ini kan disandarkan kepada jin, kan logik riwayat tadi. Ketika cerita Abu Hurairah menangkap jin, logik, rangkaian dan kronologisnya itu logik. Sudah kalau peruqyah halu ngejelasin jin, samburadul. Saya tidak bisa bosan mengingatkan ini. Nah, inilah yang disebut propaganda. Mereka para peruqyah ahli hikmat bisnis ketakutan. Sehingga akhirnya mereka membuat ciri-ciri di tubuh gangguan jin, sakit kena jin. Karena saat itu terjadi, Anda akan datang kepada peruqyah tersebut. Ini soal marketing, saudara umat Islam. Ini soal marketing. Dan saya bukan praktisi. Saya tidak mengajak masyarakat untuk datang kepada saya. Tidak. Karena saya bukan praktisi kedokteran. Saya bukan praktisi medis. Dan kalau Anda datang ke rumah saya untuk pengobatan, ya saya tolak. Saya arahkan Anda ke dokter. Saya menjelaskan ini, saya tidak kasih jalan untuk netizen datang ke saya. Tidak.
Saya ingin netizen sakit datang ke dokter. Kalau kata dokter umum tidak ada, coba cek secara psikis. Barangkali psikosomatik. Saya tidak, ratusan orang, sejak saya nge-YouTube, ratusan orang yang sudah saya tolak. Orang datang bawa amplop ingin berobat. Bu, mohon maaf bu, saya bukan dokter. Terus ibu di sini, ibu minum, saya jelasin. Ibu tanya aja apa. Enggak, sekali lagi saya tidak dalam konteks nyari pasien. Saya ingin masyarakat yang sakit datang ke dokter. Kalau kata dokter umum, tidak ada apa-apa, cek lebih lagi di spesialis mana atau psikolog, ya. Jangan dulu lari nyakit. Justru sebenarnya kalau mereka konsisten mempromosikan Al-Quran, kalau para peruqyah ahli hikmat itu konsisten bahwa yakin terhadap Al-Quran, ngapain suruh mereka datang ke peruqyah? Ya suruh si orang sakitnya membaca Al-Quran. Wal afdalu ayyarqiyal insanu nafsahu li annahu ahassu bil alam. Bukankah di kitab ruqyahnya sendiri dikatakan demikian? Wal afdalu lan utawi kang luwih utama ayyarqiyal insanu iku arep yen tang ruqyah sapa manusia nafsahu ing dirine. Li annahu karena seluruh si insan ahasu iku kang luwih bisa ngerasakaken bil alami kelawan lelara. Sebaiknya, utamanya, afdolnya seseorang meruqyah dirinya sendiri karena dirinya lah yang bisa lebih merasakan. Jadi penuh kehadiran hati minta kesembuhan kepada Allah. Namun yang jadi persoalan, yang si dukun mustajab, si peruqyahnya memanfaatkan masyarakat yang awam. Masyarakat yang awamnya butuh pembenaran. Karena sebelum datang ke peruqyah mereka sudah menduga, jangan-jangan tetangga saya ini ngejalin saya, jangan-jangan partner usaha, jangan-jangan rekan kerja syirik ke saya. Awalnya masyarakat itu sudah buruk sangka sama tetanggamu, sama saudaramu, sama rekan kerjamu. Ketika kau ada gejala, datangnya ke peruqyah tukang bohong. Udah ini kata peribahasa apa, kuali ketemu tutup sekekap sekuali. Saya kira itu saja ya untuk prolog, untuk mukaddimah. Barangkali